terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam program inspiratif Sapa Nusantara di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, Ramadan bukan hanya bulan yang menahan lapar dan dahaga, tapi juga jadi momentum memperkuat kepedulian sosial. Zakat, infak, dan sedekah menjadi instrumen penting dalam membantu sesama sekaligus membersihkan harta dan menumbuhkan ketakwaan. Apa keutamaan bersedekah di bulan suci Ramadan dan bagaimana menyikapi sikap mempublikasikan saat bersedekah? Hal ini akan kita bahas bersama narasumber kami sudah hadir di studio Kompas TV Biro Makassar, Ustaz Ashar Tamanggong, pendakwah dan juga Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar. Selamat pagi, Ustadz. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, Ustadz. Alhamdulillah. Kita akan membahas salah satu amalan yang sangat istimewa di bulan suci Ramadan, yaitu sedekah. Mengapa kemudian sedekah ini, Ustadz, menjadi amalan yang sangat istimewa saat Ramadan dibandingkan bulan-bulan lain? Ya, kalau mau sejujurnya, setiap bulan juga kita sangat dianjurkan untuk bersedekah. Tetapi bulan Ramadan ini kan memang bulan yang penuh dengan berkah, penghulu dari sekian bulan, sehingga semua amalan-amalan itu tumpuk di bulan Ramadan, orang ingin berlomba-lomba melaksanakannya, termasuk sedekah. Kemudian di dalam bulan Ramadan sendiri memang ada satu amalan khusus yang tidak ada di luar Ramadan, yaitu zakat fitrah. Sehingga orang lalu menghubungkan kalau zakat fitrah di Ramadan tentu sedekah-sedekah yang lain juga afdol. Pahalanya berlipat ganda. Kemudian karena kita berpuasa kita merasakan lapar. Dari situlah muncul rasa iba. Oh, seperti ini orang-orang miskin yang meskipun tidak puasa dia sudah merasakan lapar. Disitulah diharapkan muncul empati, lalu muncul simpati untuk orang berbagi. Baik, jadi berlomba-lomba melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan. Bisa dijelaskan juga, Ustadz, bagaimana kemudian keteladanan Nabi Muhammad SAW bersedekah saat bulan suci Ramadan? Jadi Rasulullah SAW, ya saya ulangi lagi bahwa mau di Ramadan mau di luar Ramadan itu tetap dermawan. Cuma kalau datang bulan suci Ramadan itu kedermawanannya meningkat. Bahkan dalam hadis digambarkan itu seperti angin yang berhembus. Ya, angin yang berhembus itu tidak terasa, tapi sampai. Jadi begitu kencang. Bahkan Nabi pernah sholat, begitu selesai memimpin sholat langsung berdiri meninggalkan jamaah, kemudian balik lagi. Lalu kata Nabi, pasti kalian bertanya kenapa saya langsung berdiri dan tidak berzikir. Benar ya Rasul, kata Nabi, tadi selesai salam saya ingat ada sedekah, ada yang saya niat mau infakkan, baru saya ingat, maka saya buru-buru jangan sampai saya tergoda iblis, terpengaruh sehingga tidak jadi saya bersedekah. Jadi itu artinya jangan ditunda-tunda, kemudian harus lebih kencang lagi, apalagi di bulan suci Ramadan. Baik, jadi ketakwaan sedekah itu menjadi tolak ukur ketakwaan seorang muslim. Kalau kita pakai manajemen Al-Quran, itu kan Al-Quran di ayat-ayat awal, ciri orang yang bertakwa itu, jadi alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi yang pertama dulu iman. Iman itu urusan pribadi kita dengan Allah. Kemudian yang kedua sudah mulai ada kegiatan sosial, yaitu sholat. Sholat itu kalau iman itu bahasa hati, pekerjaan hati. Kalau sholat sudah pekerjaan sosial. Karena kalau kita mau sholat kan harus berwudu dulu. Wudu pakai air berarti harus komunikasi dengan PDAM. Kemudian kita harus pakai pakaian bersih, komunikasi lagi dengan pabrik sabun, dengan laundry. Kemudian harus berjamaah supaya ada interaksi.
Nah, puncaknya adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari apa yang Allah rezekikan infakkan. Berarti kalau urusan sedekah, infak dan zakat itu urusan karunia, pemberian dari Allah, dan itu kita disuruh untuk menginfakkan. Baik. Seperti itu. Terkait dengan bersedekah bisa membersihkan harta dan jiwa kita, ini kemudian sangat selaras ya Ustaz. Ya. Jadi ya ini bagus ini pertanyaan, karena banyak orang salah paham dan bahkan sering juga penceramah itu menyampaikan kalau mau kaya bersedekah, kalau mau naik rezekinya bayar zakat, bayar infak. Padahal zakat itu bukan untuk bikin kaya saja. Yang paling utama dari zakat itu adalah untuk mensucikan, suci dirinya, jiwanya, bersih hartanya, dan dari situ kemudian tumbuh. Kemudian di dalam Al-Quran perintah zakat itu kata Allah, aqimus sholata wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan atuz zakah itu tunaikan. Kata-kata ata dalam bahasa Arab itu artinya aktif. Jadi semestinya orang kaya itu dia yang aktif, dia yang proaktif untuk membayar zakat, dan dia yang harus semangat. Bukan model sekarang nanti didatangi, diingatkan, diumumkan. Jadi mestinya kalau ikut aturan agama yang benar, para muzaki, para munfik, orang yang berzakat, orang berinfak, dia yang harus aktif untuk mendatangi dan mengeluarkan hartanya. Baik, yang sering menjadi pertanyaan juga Ustadz, apakah bersedekah harus dalam bentuk materi? Karena banyak yang beralasan saya punya keterbatasan ekonomi dan lain-lain. Apakah memang harus materi atau seperti apa bersedekah? Sedekah itu kan bahasa umum. Ya, kalau infak itu harus dalam bentuk fisik. Jadi kalau infak itu mengeluarkan harta, kalau untuk internal keluarga namanya nafkah. Sama akar katanya. Jadi kalau orang cari duit kemudian dia untuk biayai keluarganya itu namanya nafkah. Kalau sudah diberikan ke orang lain di luar itu namanya berinfak. Kalau sedekah fisik dan non fisik, termasuk saya biasa sampaikan kalau mau bersedekah yang nilainya tinggi, kalau ada orang yang kita lihat berdoa di masjid, langsung angkat tangan, ya Allah kabulkan doanya ini orang. Tapi tidak perlu lagi tunggu bilang, saya tadi doakan kau itu supaya dikabulkan doamu. Jadi itu luar biasa, dan itu orang kadang anggap sepele. Boleh jadi ada orang berdoa, sebenarnya doanya ini setengah-setengah untuk dikabulkan. Tapi karena kita bilang, ya Allah kabulkan doanya, pada waktu kita ucapkan itu kita dalam keadaan suci, ikhlas, lalu kata Allah, malaikat terima doanya. Tapi doanya tidak pantas. Ya ada orang yang minta supaya dikabulkan doanya, dan orang itu orang yang baik, orang bersih. Ya, seperti itu. Berarti konteks sedekah itu sangat luas. Bisa fisik, bisa non fisik. Senyuman kepada orang lain. Harus dibilang kepada orang lain, jangan sampai kepada tembok, pohon. Ya, senyuman kepada orang lain itu juga sedekah. Mendoakan orang sedekah, bahkan membuang duri di jalanan itu sedekah. Tapi kalau dalam konteks yang kita bahas ini adalah sedekah dalam bentuk fisik, berarti infak. Nanti di segmen selanjutnya Ustadz kita juga akan membahas terkait mana yang lebih utama, bersedekah sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Nanti kita akan bahas saudara di segmen selanjutnya. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Sirami hati dengan tausiah penuh hikmah dari para ahli. Perkaya hazanah ilmu menjelang berbuka puasa. Salat tanpa sabar tidak bermanfaat, begitu pula sebaliknya. Maka ketika kita diuji oleh Allah, ada 5 macam ujian yang Allah tawarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Kurma, kuliah Ramadan, setiap hari selama Ramadan, sebelum azan maghrib di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now?
berita bernilai sebagai referensi, Ada apa di balik pembangunan pagar laut? serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Anda kembali menyaksikan Sapa Nusantara. Saudara, kita kembali akan berbincang bersama Ustaz Ashar Tamanggong, pendakwa dan juga Ketua Basnas Makassar. Di segmen kali ini, Ustadz, kita akan menyoroti terkait dengan era saat ini, publikasi menjadi nomor satu. Mana yang lebih utama, Ustadz? Bersedekah secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Ya, kalau bahasa saya biasa sambil bercanda, bersedekah terang-terangan itu jauh lebih bagus daripada terang-terangan tidak mau sedekah. Ya, karena memang prinsip dalam bersedekah itu ada dua. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, baik dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan sulit. Yang kedua, sirra wa alaniya, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Jadi mau sembunyi mau terang-terangan, dua-duanya baik, tergantung manajemen hatinya. Jadi boleh saja dia sembunyi-sembunyi, tidak ditahu orang, tapi sudah itu diajak semua orang. Saya itu kalau menyumbang tidak mau terang-terangan, makanya tanpa nama. Jadi kalau ada itu tanpa nama berarti saya itu. Jadi tapi kalau mau sempurna, semakin tidak banyak yang tahu kita bersedekah itu semakin baik. Semakin baik. Ya, semakin baik. Jadi ada momen-momen tertentu yang kenapa harus kita sembunyikan? Pertama, zakat, infak, sedekah itu tidak boleh membuat kita bangga. Karena itu kan zakat bukan hadiah dari orang kaya kepada orang miskin, tapi haknya orang miskin yang dititipi sama orang kaya yang wajib dia keluarkan. Masa saya mengembalikan haknya orang baru saya bangga bilang, oh, lihat kak, saya kembalikan hak. Jadi itu bukan harta kita, itu titipan. Cara kemudian Ustadz memperbaiki niat dan tujuan kita agar kiranya sedekah, infak, dan zakat dilakukan ini tidak terjadi ria. Jadi pertama, cara pandang kita terhadap sedekah, infak, dan zakat ini. Jangan dianggap zakat itu adalah kemurahannya orang kaya. Bukan. Sedekah, infak, zakat itu bukan kemurahannya orang kaya, tapi kewajibannya. Karena itu, kalau zakat itu wajib, kalau infak itu sunat. Nah, karena itu, kalau mau lebih bernilai di sisi Allah, selain zakat harus infak. Karena kalau zakat tidak boleh ada dibanggakan, karena itu memang kewajiban kita. Sama dengan sholat wajib tidak perlu dibanggakan, karena memang itu kewajiban. Kalau mau lebih hebat, tambah dengan sholat sunat. Kalau zakat itu 2,5%, dosa promo bilang saya sudah zakat, karena malah berdosa kalau tidak keluarkan. Nah, yang perlu adalah infak, yaitu yang jumlahnya tidak terbatas, mau 10%, mau 25%, mau 30% itu boleh. Ya, tapi kuncinya semakin kita tidak ingin dikenal, itu semakin bagus. Semakin bagus. Baik, kita juga ingin menyoroti Ustadz konteks yang lebih luas lagi terkait dengan kesenjangan sosial. Bagaimana kemudian pengaruh dari zakat, infak, sedekah ini terhadap kesenjangan sosial dan kesejahteraan umat. Ini lagi-lagi cara kita beragama ini. Ya, jadi pemirsa, beragama yang benar dalam konteks zakat, yang berzakat itu harus sadar dan antusias untuk membayar. Itu bagi orang kaya itu harus dia yang cari di mana saya bayar. Kemudian orang miskin itu harus malu untuk menerima. Jadi pada masa Nabi ada orang-orang yang sebenarnya layak menerima tapi dia tidak mau. Jadi dia berhak menerima zakat, tapi dia ya Rasulullah, tidak usah saya, yang lain saya masih bisa bekerja. Jadi ketika orang miskin malu menerima, lalu orang kaya antusias untuk bersedekah, inilah yang bagus. Nah, kenyataannya sekarang orang kaya malas berbagi, orang miskin mau sekali menerima.
Bahkan ketika ada pembagian, banyak tiba-tiba orang miskin dadakan. Ini yang membuat ketimpangan. Orang miskin tambah banyak yang mau menerima, orang kaya semakin sedikit dan merasa dia punya harta, bukan titipan. Sejalan dengan itu Ustadz, bagaimana kemudian mengetahui agar kiranya sedekah, zakat, infak kita ini bisa tepat sasaran? Mengingat di bulan suci Ramadan seringkali ada pengemis dan anjal dadakan di jalanan begitu Ustadz. Pertama, tentu ini domainnya pemerintah untuk menertibkan gepeng ini ya, gelandangan dan pengemis. Kemudian kalau mau lebih terarah, maka berinfak, bersedekahlah kepada lembaga resmi. Ya, lembaga resmi itu kalau di kita di Indonesia ada masjid, ada UPZ, ada LAS, Lembaga Amil Zakat, ada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Jadi jangan, karena kalau kita menyalurkan langsung, itu efeknya pertama tidak rata. Saya bagi-bagi harta rutin kepada orang, misalnya 20 orang. Ya. Tapi tiba-tiba ada satu orang bikin jengkel, dongkol perasaan saya, berarti saya tidak kasih lagi. Maka sedekah kita berkaitan dengan emosi. Tapi kalau melalui lembaga tidak ada dendamnya, karena dia tidak ada kepentingan. Baik. Ya. Jadi alangkah lebih baik melalui lembaga. Melalui lembaga, dan itu yang dianjurkan dalam agama. Dalam agama. Selain itu, Ustadz, yang dianjurkan juga dalam agama adalah memprioritaskan keluarga terlebih dahulu. Itu seperti apa? Kalau dalam zakat itu tidak ada urusan dengan keluarga. Tapi siapa yang berhak. Kemudian wal akrabin. Ya, wal akrabin itu bukan keluarga tapi yang dekat. Kalau bahasa dekat itu tetangga. Maka wahai para orang kaya, kalau mau berbagi dahulukan tetangga. Nomor 37 itu keluarga. Ya, bahkan dalam bahasa candaan saya bilang tidak perlu pikir keluarga. Pikir saja tetangganya. Kalau semua orang pikir tetangganya, tidak ada keluarga yang tidak kebagian. Tapi kalau semua orang pikir keluarganya, akan ada tetangga yang tidak kebagian. Ada orang Papua tinggal di Makassar, tidak ada keluarganya, dia tidak dapat. Tapi kalau semua orang pikir tetangga, pasti semua keluarga dapat. Ya, saya punya keluarga di Sudiang, tidak makan, tidak perlu saya pusing bawakan makanan. Saya telepon saja ketua RT-nya karena dia punya tetangga. Ya, jadi saya telepon, Pak, ada di situ namanya si A, sudah 2 hari tidak makan. Dari mana Bapak tahu? Ya saya tahu karena dia sepupu saya. Cuma Bapak tidak peduli sama tetangganya. Jadi ketika orang peduli sama tetangga, maka keluarga kita dimanapun berada aman. Baik, jadi sedekah juga bisa sangat mempererat dan menguatkan mengandung ukhuwah, silaturahmi. Tapi kalau itu diatur oleh lembaga, maka itu jauh lebih terarah. Baik, terkait dengan budaya anak muda saat ini Ustadz, agar kiranya menjadikan semangat berbagi itu sebagai budaya yang harus begitu untuk sama-sama kita lakukan. Seperti apa Ustadz? Saya sudah beberapa tahun terakhir itu menceramahkan, mengkampanyekan, jadikan zakat, infak, sedekah itu sebagai gaya hidup. Jadi setiap ada titipan rezeki dari Allah harus hadir bahwa tidak semua milik saya. Sehingga saya tidak keren kalau saya hanya nikmati sendiri. Nanti keren itu kalau berbagi. Dan kalau ini sudah dilakukan dan yang penuh keyakinan, efeknya secara pribadi satu, tenang. Pasti jiwa kita tenang. Yang kedua, jangan lagi khawatir. Pasti Allah akan memberikan rezeki yang lebih banyak yang kita tidak sangka-sangka. Baik, tips Ustadz agar tetap istiqomah dalam bersedekah selama bulan suci Ramadan ini. Jangan merasa memiliki harta, tapi merasalah dititipi. Jadi itu harta kayak gula, kayak permen. Kalau disimpan di tangan, itu masih bisa dibuka, kasih air, kasih minyak. Tapi kalau tersimpan di hati ini berat. Maka jangan biarkan hartanya masuk ke dalam hati karena sulit untuk melepaskannya. Simpanlah di tangan yang semudah kita memberi kepada orang lain. Baik, tangan di atas jauh lebih baik ya Ustadz daripada tangan di bawah. Ya, tergantung tangan siapa dulu. Tangan di bawah. Baik ya, Ustadz. Memberi lebih baik daripada menerima. Baik, terkait dengan keberkahan rezeki yang kita terima dengan keluarnya sedekah dan zakat ini, Ustadz bisa dijelaskan kembali? Jadi di dalam Al-Quran itu kata Allah, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta orang kaya, tutahhiruhum untuk mensucikan jiwa, wa tuzakkihim biha dan menumbuhkan atau berkah.
Jadi orang yang rajin infak sedekah itu jiwanya tenang, hidupnya bahagia dan hartanya semakin tumbuh dan berkembang, karena kata-kata zakat itu memang artinya berkembang. Artinya tumbuh. Jadi orang yang rajin sedekah itu pasti berkembang. Kemudian kata Allah, wasalli alaihim, doakan mereka. Ini amil yang disuruh. Dan Allah bilang, inna salataka sakanul lahum. Jadi satu-satunya doa yang dijamin dalam Al-Quran, dijamin diterima oleh Allah adalah doanya amil. Jadi kalau kita mau didoakan dan doanya dijamin dikabulkan, bayarlah kepada amil. Kalau kita langsung, ya dapat pahala saja tapi tidak dapat doa. Ya, karena yang menerima bukan amil. Ya, jadi dan doanya itu kata Allah, sakanul lahum, menenangkan. Jadi kita akan menjadi tentram. Kalau ada orang yang hidupnya gelisah, mungkin sedekahnya kurang. Baik. Ya. Obat dari gelisah adalah sedekah. Ya. Kami akan kembali saudara usai jeda berikut ini. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi, Ada apa di balik pembangunan pagar laut? serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Anda kembali menyaksikan Sapa Nusantara, saudara, bersama saya Wafik Asisa. Kita kembali akan berbincang bersama Ustaz Ashar Tamanggong, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar. Di segmen ini, Ustadz mungkin bisa dijelaskan seperti apakah di bulan suci Ramadan ini, apakah ada peningkatan partisipasi dari masyarakat, khususnya di pengimpunan zakat, infak dan sedekah? Ya, jadi kita di Basnas menjelang Ramadan ini kemarin kita sudah mengumpulkan para punggawa-punggawa amil, yaitu pengurus-pengurus UPZ di masjid. Kemudian kita membentuk dai Basnas, dai zakat, ya dai-dai kondang yang kita akan sebar di Ramadan. Dan sepengetahuan kami 4 tahun terakhir kami memimpin Basnas itu kalau Ramadan itu ternyata meningkat. Terbangun kesadaran orang untuk berzakat, meskipun harapan kita jangan cuma di Ramadan. Kemudian ini yang perlu ditingkatkan pemahaman umat tentang zakat dan amil. Jadi tugasnya para muzaki itu bayar zakat. Bayar zakat. Sesudah bayar zakat selesai tugasnya. Tidak ada tugas muzaki itu tanya diapai zakatku. Tidak ada. Ya karena itu kewajiban. Sesudah bayar selesai. Tidak usah pikiri diapai. Tugasnya amil, termasuk kami ini Basnas, teman-teman LAS dan UPZ adalah menerima amanah itu kemudian menyalurkan sesuai aturan. Kalau dia melanggar, dia masuk neraka. Ada hadis Nabi, semua amil masuk neraka kecuali yang amanah. Ini sekarang tidak. Yang bayar zakat, dia mau ikuti, diapai, kalau bisa ini kasih. Yang menerima zakat tidak amanah. Nah, sehingga hancurlah. Itu yang kita hindari itu. Tapi kalau yang memberi zakat, lepas semuanya, kemudian biarkan amil zakat itu mau UPZ masjid, mau LAS atau Basnas, dia bikin program, karena programnya selain penyaluran, pendistribusian, juga ada pemberdayaan. Bagaimana mengubah mustahik orang miskin menjadi muzaki yang berzakat, minimal munfik yang berinfak.
Jadi tidak bisa, saya sudah bayar zakat, kenapa belum bisa lihat dibagi? Karena kita punya perencanaan. Kalau dibagi habis di Ramadan, di luar Ramadan, orang miskin mau makan apa? Jadi biarkan Amil Basnas itu membuat program untuk menjadikan zakat ini bukan cuma habis tapi berdaya. Baik, bisa dijelaskan proses penyalurannya dan target prioritasnya seperti Jadi apa? kita 60-40 sekarang. 40% itu pemberdayaan, 60% itu pendistribusian. Pendistribusian itu habis. Orang miskin bagi sembako apa, kemudian 40% itu pemberdayaan, beasiswa, modal usaha, itu. Jadi sehingga selain menyelesaikan persoalan perut, dia juga bisa menyelesaikan persoalan ke depannya. Sehingga kita harapkan orang miskin itu selalu berkurang. Bukan bertambah banyak. Ya, berkurangnya pertama karena nyata, memang berubah posisi ekonominya. Yang kedua berkurang karena mental. Sebenarnya dia masih membutuhkan, tapi dia sudah menolak. Mentalitasnya. Mental. Kan sekarang ini kalau ada pembagian, orang kaya juga butuh. Padahal yang kita mau bangun mental. Orang miskin pun boleh dia bilang, tidak usah saya dikasih, saya masih bisa kerja meskipun pas-pasan. Itu yang terjadi pada masa Nabi. Banyak orang miskin berhak menerima zakat, tapi dia menolak. Di Makassar banyak orang tidak berhak menerima, tapi marah kalau tidak ada namanya di checklist. Nah, ini mental pengemis yang kita harus bongkar. Bagaimana kemudian dari Basnas sendiri, Ustadz, bisa memastikan bahwa memang yang mendapatkan memang tepat sasaran? Kita asesmennya itu berlapis, mulai dari laporan RT, kemudian lurah, kemudian tim turun. Jadi turunnya itu ada metode terang-terangan, ada metode intel. Ya, dia tanpa tahu, dia sudah dipantau. Mana mama pergi di mall, pergi, ternyata orang kaya. Jadi asesmen kita berlapis untuk memastikan bahwa yang menerima bantuan dari zakat, infak, sedekah, titipan para orang kaya itu tepat sasaran. Bisa diberikan ajakan juga, Ustadz, untuk pemirsa di rumah cara agar bisa berinfak dan bersedekah di Basnas Makassar. Ya, sahabat Kompas TV di mana saja berada, kalau selama ini kita bangga berzakat langsung kepada umat, ayo rubah pola pikirnya. Kalau kita berzakat langsung rawan untuk hilang pahalanya karena kita mau dipuji dan disanjung-sanjung oleh yang kita beri. Salurkan ke Basnas atau lembaga amil zakat supaya kita tidak perlu tahu siapa yang dikasih, cukup kita tahu dana kita sudah tersalur. Melalui lembaga zakat itu bisa lebih terprogram dan lebih bisa mengentaskan kemiskinan. Baik, terakhir Ustadz, bisa sampaikan pesan-pesan agar kiranya semangat bersedekah tidak berhenti di setelah Ramadan. Ya, jangan sampai sedekah kita itu istilah bahasa Bugisnya hot tai chicken, ya, panas-panas tai ayam. Jangan hanya di Ramadan. Orang miskin tidak butuh makan hanya Ramadan, dia butuh makan 11 bulan. Makanya teruslah pupuk rasa solidaritas, semangat berbagi, terutama di Ramadan. Dan selesai Ramadan, teruskan kebiasaan-kebiasaan sedekahnya. Baik, terima kasih banyak Ustadz sudah berbagi bersama kami. Semoga dari perbincangan ini makin banyak masyarakat yang bisa terinspirasi dan juga memiliki semangat berbagi yang semakin besar. Terima kasih banyak juga saudara untuk Anda sudah menyaksikan Sapa Nusantara. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.